sampaikan kepada ketua RT-nya, Mas Badi. Jadi jangan Oke. diam, jangan kemudian hanya batin, kok aku nggak dapet, tapi nggak disampaikan ke ketua RT-nya. Barangkali ketua Kebetulan RT-nya, ketua RT-nya bapak saya sendiri, Bu. waduh ya itu, takutnya nanti kakaknya gitu. Bantuannya mau dari bupati atau dari dana desa, ayo. Yang banyak deh, Bu, yang mana? Menjadi pertanyaan juga ya bagi teman-teman yang beberapa waktu lalu sudah bertanya dan DM ke Instagram saya bahwa bagaimana sebenarnya siapa yang berhak untuk mendapatkan ini dan bagaimana sistemnya ketika memang data yang diberikan yaitu adalah data penerima bantuan sosial yang memang sebelumnya sudah dikumpulkan oleh tim yang berada di suatu wilayah, ini nantinya akan disetor begitu ya, dari pemerintah kabupaten ke pemerintah pusat, yang dimana ini rawan terjadinya ada data-data yang mungkin error atau enggak data yang ganda atau memang data yang tidak sesuai dengan tujuan diberikannya dana sosial. Apakah boleh mengajukan diri? Pak Kades, saya nih belum mendapatkan apapun, bisa nggak masuk ke dalam kriteria tersebut? Boleh nggak sih, Bu? Ya bisa dong, ya bisa dong. Itu kan haknya masyarakat, Mas. Itu memang. Kalau misalnya, mohon maaf karena basis data ini, saya bukan kemudian menyalahkan. Sekali lagi, yang tahu kondisi masyarakat itu kepala desa. Yang lebih tahu kondisi masyarakat, misalnya di bawahnya kepala desa, siapa? Ya, kepala dusunnya, ketua RT-nya, ketua RW, tentu dengan level yang lebih kecil, sampai dengan desa wisma ya. Kita kan tahu, oh RT ini sopo sih yang benar-benar terdampak, yang paling miskin dampaknya karena COVID-19 ini di data dan seterusnya. Sehingga kalau misalnya ada miss, misalnya terlewat, ini namanya juga manusia kan, ada human error, ada lupa, awasi ini berlapis dan pengawasannya berlapis. Jadi seperti halnya yang kemarin saya sampaikan, bantuan sembako untuk warga terdampak. Waktu itu kan belum ada, dari Kemensos belum ada, dari Pemprov belum ada, dana desa juga belum ada. Saya hanya kuncinya satu kemarin saya sampaikan, non PKH, non BPNT, kemudian terdampak. Kan begitu. Akhirnya keluarlah 10.000 orang ini, 10.000 kakak ini. Sebetulnya secara sistem, Mas Badi, ini sangat kecil kemungkinan untuk double. Karena kenapa? Karena kita menentukan by name, by address, baik itu dari pusat, provinsi, Pemda, kemudian dana desa. Walaupun sekali lagi basis data itu penentunya adalah kepala desa. Jadi kepala desa nyetor nama-namanya, akan kita cross check by system dengan data yang ada di pemerintah daerah. Kita punya data misalnya PKH, BPNT, by name, by address, by NIK. Nanti akan kita sandingkan, salah satu contoh misalnya yang BLT dana desa ya, kita akan sandingkan dengan rencana pengajuan yang dilakukan oleh desa. Kita sandingkan namanya benar nggak, alamatnya benar atau tidak, NIK-nya betul atau tidak. Dan jangan lupa juga kita punya basis data per kakak, sehingga rasanya sangat sulit sistem ini bisa ditubruk satu kakak kemudian mendapatkan dua macam bantuan seperti itu. Yang sensitif adalah masyarakat untuk buka data, kebijakan, kemudian aturan, semua itu bisa dirubah karena bukan kitab suci, Mas. Semua bisa dirubah, semua fleksibel sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada. Jadi sebetulnya itu. Baik, Ibu Bupati, kita lepas dari PKH dan juga BPNT, kita menuju ke dana bantuan khusus dan juga dari BLT dana desa. Kriteria siapa yang bisa mendapatkan dari bantuan khusus dan juga BLT dana desa selain dari orang yang sudah mendapatkan PKH dan juga dari BPNT?
semua yang terdampak. Satu contoh misalnya kemarin saya dapat data dari saya memerintahkan Dinas Tenaga Kerja untuk mendata seluruh perusahaan yang melakukan pemutusan kerja. Kita bicara yang terdampak siapa ya? Hampir semua terdampak. Semua sektor Saya juga kan terdampak, Ibu. Iya, betul. Semua terdampak. Hanya ya I know. Ini pekerja kreatif kan gitu. Ini semua juga ya selain pariwisata, pekerja kreatif ini yang juga merasakan dampak yang luar biasa. Nah, kalau kemudian kita kembali lagi, siapa yang terdampak? Hampir semua terdampak. Kecuali mungkin, mohon maaf, ya mungkin semua orang yang mendapatkan gaji dari pemerintah. Contohnya siapa? Mungkin PNS, TNI Polri, kan gitu. Pegawai BUMN, BUMD, mungkin seperti itu. Memerintahkan kepada seluruh kepala desa minimal untuk menyisihkan total dari dana desa itu ada yang 20%, ada yang 25%, ada yang 35%. Itu tentu kasuistis ya. Sekali lagi bergantung pada kondisi desa masing-masing. Saya contohkan misalnya yang terjadi di salah satu desa, dia menganggarkan persentase terkecil dari ketentuan, 20%. Tapi ternyata dari 20% dari dana desa itu yang diperuntukkan untuk bantuan langsung tunai ini masih ada sisa dana. Tapi Ibu tadi kalau dari penjelasan Ibu Tantri, ketika ada suatu desa A yang memiliki sisa dari dana desa yang sudah dianggarkan sebanyak 20%, 25% atau 35%, apakah bisa disumbangkan ke desa yang lainnya yang mungkin dana desanya nggak cukup, Bu? Transfer gotong royong gitu antar desa gitu. Oke, iya. Oke juga ya ininya, idenya. Akan saya catat. Kita tanya nanti ke kementerian boleh atau tidak. Tetapi sampai dengan hari ini belum ada aturan itu. Belum ada aturan itu. Tapi oke juga, nanti akan saya catat ya idenya. Jadi pesan saya memang ini memang sangat detail dan sangat khas pada desa. Tentu saya mendorong kepala desa untuk terus mengaktifkan dan mempersolid komunikasi, koordinasi dengan kami. Coba nanti sampaikan kepada saya melalui DM kepala desa mana, kecamatan mana. Insya Allah, masa sih ada kepala desa yang begitu ya? Sudah ora jamane sebenarnya. Tapi harusnya nggak gitu lah, Bu ya. Ya. Tapi insya Allah Mbak Dian, nanti akan kita bantu juga dari pemerintah daerah. Kemarin sudah saya perintahkan kepada Kepala Dinas Sosial, kemudian kepada Kepala Dinas Pendukcapil yang dikoordinatori oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra untuk membantu memfasilitasi pemerintahan desa membuat semacam skema dan untuk membuka data sehingga data itu bisa tersaji dengan baik. Saya juga belum dapat bantuan kan gitu. Entah ini guyonan atau tidak, tapi anggaplah saya menganggap ini serius. Sampaikan kepada ketua RT-nya Mas Badi. Jadi jangan diem, jangan kemudian hanya batin, kok aku nggak dapat tapi nggak disampaikan ke ketua RT-nya. Barangkali kebetulan ketua RT-nya bapak saya sendiri, Bu. Waduh, ya itu. Takutnya nanti kakak. Udah nggak usah dapat aja. Dapat dari bupati. Aduh. Iya, langsung turunan dari bupati. Iya. Nanti. Insya Allah. Baik. Jangan kalau bapaknya ketua RT nanti masyarakatnya seudon lagi, wah ini karena anaknya ketua RT nih dapat bantuan gitu. Bantuannya dari bupati aja deh. Bantuannya mau dari bupati atau dari dana desa, ayo. Yang banyak deh Bu, yang mana? Baik, bercanda, teman-teman bercanda ya teman-teman ya, agar mencair saja karena Ibu ini sudah mau jam 5, saya yakin Ibu juga harus mempersiapkan
hidangan buka puasa untuk keluarga. Saya terima kasih banyak Ibu, mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung. Insya Allah kita lanjutkan dengan pembahasan yang menarik juga di kesempatan lainnya. Kalau Anda yang ingin mengetahui update informasi terkini, mungkin Ibu Tantri agak lupa begitu ya dengan websitenya. Saya ingatkan kembali, Anda bisa langsung klik websitenya di siagacovid19.probolinggocup.go.id, atau update informasi sehari-hari setiap harinya bisa Anda dapatkan di Instagram dari Diskominfo, yaitu adalah akun resmi dari pemerintah untuk dapat memberikan informasi update terkini penanganan COVID-19 di @endlessprobolinggo. Mudah banget teman-teman, dan kita juga butuh bantuan teman-teman sekalian juga untuk dapat monitoring kerja atau kinerja dari pemerintah yang ada di level desa. Bagi Anda yang mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah, bisa langsung disampaikan juga kepada Ibu